ketika ibu memberikan ASI eksklusif, ya, maka hormon prolaktin, hormon yang memproduksi ASI itu akan meningkat banyak, ya, meningkat tajam gitu, dan akan menekan produksi hormon estrogen. Kita udah tahu mengenai ASI eksklusif, itu ternyata 6 bulan ya kami ya. Hubungannya dengan stunting apa nih? Kan kita kan udah paham bahwa stunting itu disebabkan adalah suatu kondisi gagal tumbuh disebabkan karena anak kekurangan gizi kronis, ya. Dan gizi kronis itu biasanya terjadi pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, ASI eksklusif, ya, jika itu diberikan dengan baik, itu akan memberikan banyak manfaat buat si bayi. Sehingga dia punya daya tahan tubuh yang jauh lebih kuat, perkembangan yang lebih baik, ya, dan pertumbuhan yang tentunya juga lebih baik daripada anak-anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif begitu. Jadi sebenarnya ada secara umum, ya, ada 5 perbedaan antara anak yang diberi ASI dengan anak yang mendapatkan susu formula, ya kan? Nah, yang pertama itu kalau anak mendapat ASI eksklusif kemudian dilanjutkan lagi sampai 2 tahun dengan ASI, ya, itu tubuhnya akan jauh lebih kuat karena punya daya tahan tubuh yang lebih tinggi daripada anak-anak yang mendapat susu formula. Karena apa? Di dalam ASI itu banyak banget mengandung antibodi, Mbak. Antibodi ya kandungannya, ya. Jadi 90% antibodi yang ada dalam ASI ibu itu ternyata mampu melawan sekian banyak bakteri virus yang sering menginfeksi saluran pernafasan, selaput lendir saluran pernafasan anak. Jadi walaupun anaknya mungkin imunisasinya terlambat atau tidak lengkap, dia masih punya daya tahan tubuh yang cukup kuat. Gitu. Jadi itu bedanya. Jadi kalau anak yang dapat ASI eksklusif kemudian dilanjutkan ASI, itu daya tahan tubuhnya menurut penelitian, sudah banyak penelitian dilakukan, itu memang jauh lebih kuat. Jadi lebih jarang sakit. Ya. Nah, kemudian tinggi badan. Nah, kan salah satu indikator stunting adalah pendek. Iya. Ya kan? Dia lebih pendek dari anak-anak seusianya. Nah, ternyata pemberian ASI, ya, ini penelitian pada Biomed Pharma Journal Organization, ya, itu indeks tingkat pertumbuhan tinggi badan anak yang mendapatkan ASI itu pada usia 0 sampai 6 bulan lebih tinggi daripada anak yang tidak dapat ASI. Tidak dapat ASI. Ya, 0 sampai 6 bulan dicatat. Jadi ASI eksklusif dong. Gitu ya. Jadi itu ternyata tinggi panjang badan anak yang dapat ASI, apalagi ASI eksklusif, itu di usia 0 sampai 6 bulan, kurva tingkat pertumbuhan tulangnya lebih tinggi daripada anak yang tidak dapat ASI. Yang cuma dapat sufor, gitu ya. Jadi sudah pasti kalau ini diberikan kepada anak, jauh menurun dong resiko stuntingnya. Ya, itu dari segi tinggi badan, ya kan. Nah, kemudian berat badan. Ini juga penelitian yang sama dilakukan pada anak yang mendapatkan ASI eksklusif, ya, mendapatkan ASI. Itu ternyata indeks tingkat pertumbuhan berat badannya itu pada usia 0 sampai 12 bulan lebih tinggi daripada anak yang dapat susu formula. Karena kan dalam sufor itu kan ada karbohidrat juga, ya. Nah, ini kan bedanya dengan ASI, ini keistimewaannya ASI. Dia menyesuaikan dengan perkembangan umur anak. Jadi walaupun dia minum ASI terus, ya, tidak akan menyebabkan dia obesitas. Beda dengan sufor. Nah, kalau sufor anaknya bisa obesitas. Itu bedanya. Jadi istimewa banget, ya. Beda lah, ya. Ada kandungan gulanya juga kali ya. Di dalam ASI juga ada. Cuma itu istimewanya ASI, dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan si tubuh si anak. Jadi anak nggak bakalan obesitas kalau minum ASI. Istilahnya sehat, gempal, gemoy, tapi nggak obesitas gitu. Benar. Ya. Nah, beda dengan kalau sufor. Kalau sufor anak bisa obesitas. Nah, itu istimewanya ASI, ya. Makanya walaupun dia mengkonsumsi ASI setiap hari terus menerus, tidak akan berpengaruh besar pada berat badannya. Jadi tetap akan ideal. Pada stunting, ya, Mbak Ring, itu dampak jangka panjangnya kalau anak stunting itu bisa obesitas. Loh, tapi dia kan beberapa stunting. tahun kemudian. Karena selama dia 1000 hari pertama kehidupan, sistem metabolismenya kan ikut rusak.
ikut terganggu. Kita kan sudah paham bahwa semua yang sudah rusak, sistem tubuh anak yang sudah rusak ketika dia stunting, itu nggak bisa kita perbaiki lagi. Tunggu dulu Kak Mei, stunting ini selain pendek kan biasanya kurus ya? Ya, yang saya maksud itu dampaknya Mbak Rin. Jadi ketika dia stunting, kan mengalami gangguan sistem metabolisme pada tubuhnya. Itu kan nggak bisa kita perbaiki lagi karena sudah rusak, ya kan? Nah, nanti dampak jangka panjangnya adalah ketika dia mulai pubertas, dia dewasa, dia lebih gampang mengalami obesitas. Oh, jadi karena istilahnya dia sudah bisa memberi asupan pada dirinya sendiri ya. Iya. Di terakhirnya ya makan banyak segala macam. Metabolismenya sudah terganggu, ya penyerapan nutrisi dan sebagainya, dia malah bisa obesitas. Padahal dulunya waktu kecil pendek dan kurus. Nah, itu ya kan. Oh, seperti itu. Kemudian anak yang dapat ASI eksklusif, yang mendapat ASI, itu dibuktikan juga melalui penelitian ternyata lebih cerdas daripada anak yang tidak dapat ASI atau hanya dapat support. Nah, jadi di sini ada penelitian yang mengatakan bahwasanya ASI terbukti dapat meningkatkan IQ bayi hingga 8 poin. Ya kan, artinya kan kalau misalnya dia 30, dia 38 gitu. Iya, betul. Jauh banget kan. Jadi kan rugi banget kalau kita nggak ngasih ASI gitu. Apalagi ASI eksklusif kan begitu ya. Nah, dari persoalan kepraktisan pemberian, ya kita bicara juga soal kesterilan. Nah, yang kalau namanya ASI sudah pastilah ya, tidak perlu kita rebus-rebus botolnya, ya kan. Iya. Cukup dibersihkan saja daerah puting susu dan payudara ibu sebelum diberikan. Kita nggak perlu khawatir anak akan mengalami diare karena botol susunya tidak bersih, ya kan. Anak akan mengalami diare karena salah salah dosis ya, misalnya harusnya 3 sendok peres dikasih 5 sendok peres misalnya, ya kan. Nah, kalau ASI kan tidak, sudah diatur oleh tubuh si ibu ya dalam produksi ASI. Istimewanya ASI juga itu Mbak Rin ya, mungkin tidak semua yang tahu ini ya. Komposisi ASI itu diproduksi dalam tubuh ibu mengikuti kebutuhan si bayi berdasarkan perkembangan umurnya. Jadi komposisi ASI yang keluar pada hari pertama dengan yang keluar pada saat anaknya berusia 3 bulan itu berbeda. Perbandingan lemaknya, perbandingan proteinnya itu berbeda. Jadi dia menyesuaikan dengan kebutuhan si anak. Itulah tadi makanya anak nggak bakalan obesitas kalau minumnya ASI. Nah gitu. Bahkan komposisi ASI untuk yang bayinya laki-laki dengan yang bayinya perempuan setelah diteliti juga berbeda loh Mbak Rin. Iya. Nah ini unik ya. Jadi memang ASI itu unik banget gitu. Jadi ketika si ibu melahirkan anak laki-laki, ya komposisi ASI-nya ketika dibandingkan dengan komposisi ASI yang ibunya melahirkan anak perempuan itu ternyata juga berbeda, gitu. Ketika anak sakit, ya komposisi ASI-nya juga berubah, luar biasa kan. Nah ini yang nggak bisa kita dapatkan pada susu formula, ya kan? Kalau susu formula itu kan dia hanya membedakan umur aja ya. Ya kan ada susu formula untuk 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, ya kan. Tapi kan tidak sedetail pada ASI. Oh, seperti itu. Iya. Ada masuk WhatsApp ini Kak Mei, bagaimana dengan kandungan air tajin yang biasanya dijadikan pengganti ASI? Kita bahas di sesi berikutnya. Menarik juga ya. Gitu deh. Lampu merahnya di mana-mana. Oke, sahabat sonora, kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita di 10-12 sesaat